Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Cahya Mutia dari Universitas Indonesia PGRI dengan NPM 2021 1450 0396 dengan prodi Pendidikan Ekonomi S1 kelas S3D. Di sini saya ingin memberikan materi mengenai pengembangan KTSP dan kurikulum 2013 sebagai pengumpulan tugas dari mata kuliah kurikulum pendidikan, di mana dosen pengampu mata kuliahnya adalah Bapak Anco, Esos, IMPD. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu ada pengertian KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat kesatuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Pengembangan KTSP ini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah dan kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama Provinsi dengan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Komponen KTSP sendiri seperti yang termuat di dalam Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi 3 hal atau 3 dokumen. Dokumen yang pertama, yang disebut dengan buku 1 KTSP, berisi sekurang-kurangnya mengenai visi, misi, tujuan, penguatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Lalu dokumen 2, yang disebut dengan buku 2 KTSP, berisi silabus, dan dokumen 3, yang disebut dengan buku 3 KTSP, berdiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Lalu ada landasan hukum pengembangan KTSP. Sekolah memang memiliki kewenangan untuk mengembangkan KTSP, tetapi kewenangan sekolah tidaklah mutlak. Dalam pengembangan kurikulum, setiap sekolah harus mengacu kepada landasan yang sama secara nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sebagai sebuah perencanaan yang disusun oleh satuan pendidikan tentunya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Peraturan yang terkait dengan pengembangan KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, yaitu tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Model pengembangan kurikulum KTSP. Yang pertama ada sinkronisasi, yaitu model administratif dan model dari bawah, serta ada pembagian tugasnya. Yang kedua, peran pemerintah pusat. Di sini ada visi, misi, karakter dasar, struktur kurikulum, dan muatan minimal serta standar nasional. Lalu ada peran dari sekolah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu yang terakhir ada peran dari masing-masing yang sudah diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 38 Tahun 2006 berdasarkan pada asas konkuren. Selanjutnya, prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KTSP yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta lingkungan. Lalu yang kedua, beragam dan terpadu.
Selanjutnya, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan seni. Relevan terhadap kebutuhan kehidupan. Lalu keseimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat. Siklus pengembangan KTSP. Yang pertama ada analisis, konteks, dan kebutuhan, di mana kepala sekolah membentuk tim pengembangan kurikulum sekolah, lalu ada tim pengembangan kurikulum bersama dengan kepala sekolah, guru, dengan didampingi pengawas untuk dapat melaksanakan analisis konteks dan analisis kebutuhan terhadap sekolah tersebut dan peserta didik tersebut. Lalu yang kedua, ada perencanaan, di mana kepala sekolah bersama dengan tim pengembang kurikulum sekolah menyusun KTSP dokumen 1 untuk menentukan visi, misi, tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum serta kalender pendidikan. Di mana guru juga difasilitasi tim pengembang kurikulum untuk dapat mengembangkan KTSP dokumen 2, menyusun silabus dan RPP. Lalu ada selanjutnya Departemen Agama atau Dinas memfasilitasi kepala sekolah, guru komite, dan pengawas dalam mengembangkan KTSP. Lalu ada implementasi, yaitu tim pengembang kurikulum mensosialisasikan KTSP dokumen 1 dan 2 kepada kepala sekolah untuk agar memfasilitasi sarana lingkungan kondusif. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah, pengawas, serta komite sekolah mengawasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana, apa kendalanya, serta bagaimana solusinya. Kurikulum 2013. Menurut Amri, kurikulum periode 2013 merupakan kurikulum terpadu sebagai sebuah konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran atau bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan dari kurikulum 2013, yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter siswa. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk lebih aktif, inovatif, serta kreatif terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Lalu, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran atau sebagai tenaga kependidikan. Yang ketujuh, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien, seperti sarana, prasarana, ataupun penunjang pembelajaran lainnya. Selain kelebihan, kurikulum 2013 juga memiliki kekurangan, yaitu guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyak sekolah yang masih saja menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental dalam pengajaran. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga dapat mengurangi kegiatan memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam menyusun RPP atau rencana pembelajaran, guru kurang kreatif. Yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa sudah terlalu banyak. Lalu yang terakhir, sekolah kurang mandiri di dalam menyikapi kurikulum yang ada. Baik, sekian presentasi dari pertemuan ke-9 saya mengenai pengembangan KTSP dan kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.